Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Junaidi, calon guru penggerak angkatan ke-9. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melakukan kegiatan wawancara atau percakapan sederhana praobservasi terhadap Ibu Rosmi selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Madih Rambah. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan hari ini mungkin saya ingin mencoba melakukan kegiatan praobservasi Bu. Nah, di mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk budaya positif ketika kita akan melakukan supervisi, sehingga dari hasil percakapan nanti kita akan menyimpulkan suatu kebaikan yang baik untuk supervisi tadi gitu. Tentunya dalam supervisi ada persiapan-persiapan yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan untuk mencapai dari proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan gitu? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran pada saat proses pembelajaran nanti, siswa itu diharapkan dapat mendeskripsikan ciri dari berbagai bentuk bangun datar, dan nanti juga diharapkan siswa itu dapat menyusun serta merangkai bangun datar tersebut dengan satu cara atau lebih jika memungkinkan. Baik Bu, kemudian areanya bagaimana Bu? Karena di supervisi atau di RPP itu biasanya kan ada ranah-ranah yang akan diamati gitu Bu. Iya Pak. Untuk area pengembangannya itu lebih ke keaktifan siswa. Nanti kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman bagi siswa sehingga proses pembelajaran nanti bisa berjalan secara efektif. Berarti ada istilahnya praktikumnya ya di situ Bu ya? Iya. Oke. Kemudian Bu, rancangan pembelajarannya kan biasanya di dalam suatu RPP atau modul pembelajaran itu ada strategi, kemudian ada modul apa namanya metode gitu. Nah, apa yang Ibu gunakan di dalam kesempatan besok ini? Untuk strategi itu kita menggunakan strategi yang berdiferensiasi. Kemudian metodenya kita menggunakan metode tanya jawab, diskusi ataupun ceramah. Kemudian juga kita menggunakan model pembelajaran based learning, problem based learning, sehingga nanti siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Karena di dalam PBL itu kita menggunakan diskusi di dalam kelompoknya, Pak. Iya, iya. Berarti kalau saya amati tadi yang Ibu sampaikan berarti dia sudah memenuhi kebutuhan siswa berarti yang Ibu terapkan di sini ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian Bu, di dalam pembelajaran atau rancangan pembelajaran Ibu, apakah ada Ibu menggunakan media pembelajaran? Kalau ada, boleh disebutkan Bu. Iya Pak, untuk PBL ini nanti kita menggunakan media LKPD, LKPD. lembar kerja siswa. Kemudian juga kita menggunakan Infocus atau proyektor ya Pak. Iya, iya. Gitu Pak. Berarti lengkap semuanya, teknologinya ada juga digunakan Bu ya? Iya Pak. Baik. Kira-kira Bu, dari proses yang sudah Ibu sampaikan, kemudian tujuan, kemudian areanya tadi, kapanlah waktu Ibu melakukan pembelajarannya tadi yang sesuai dengan modul? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, jam pelajarannya keberapa gitu? Iya. Untuk pelaksanaannya itu nanti dilaksanakan pada hari Selasa depan tanggal 22 Januari 2024 pada jam ketiga dan keempat. Itu Pak. Itu ya. Oke. Baik, jadi pembicaraan kita hari ini itu tentang praobservasi, Bu. Untuk nanti kita akan melihat apa namanya supervisinya di kelas. Nah, setelah itu nanti baru kita melakukan istilahnya percakapan lagi, Bu. Ada namanya praobservasi. Nah, sudah melakukan supervisi itu. Dan di situ nanti percakapannya nanti langsung dengan pengajar praktik dari guru penggerak gitu, Bu. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin yang ingin saya pertanyakan ya kan, setelah kita melakukan perbincangan percakapan sederhana tadi tentang praobservasi ini, mungkin ada enggak apa namanya ilmu atau yang Ibu dapatkan ketika kita melakukan percakapan ini? Iya Pak, tentunya Pak. Karena sebelum masuk ke kelas besok itu saya sudah mendapatkan gambaran awal bagaimana dan apa-apa saja yang harus saya persiapkan sebelum nanti masuk ke kelas untuk memulai pembelajaran. Iya. Gitu Pak. Iya. Jadi mungkin itu saja Bu ya, Pak. percakapan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti mendapat hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Rosmi. Iya Pak. Saya tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran matematika kita, silakan kepada anak-anak ibu semuanya untuk memperhatikan sampah di dekatnya masing-masing atau pakaiannya apakah sudah rapi. Kalau ada silakan kutip dulu sampahnya ya. Kemudian juga boleh ya dikeluarkan bukunya, buku pelajarannya silakan dikeluarkan. Ketua kelasnya mohon untuk menyiapkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu akan mengecek kehadirannya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa anak ibu semuanya melihat yang ada di layar kita ini? Bisa ya. Nah, apa judul dari pelajaran kita hari ini atau materinya? Bangun datar. Materinya adalah bangun datar. Kira-kira anak didik ibu semuanya tahu nggak bangun datar itu apa? Atau apa saja kira-kira yang di dalam kelas kalian ini yang bentuknya bangun datar? Papan tulis ya, Meja. bagus. Kemudian meja ya. Lagi apa lagi kira-kira? Jam ya. Lagi Saklar lampu. apa? Lemari ya tentunya. Apalagi bentuk kelas, ruangnya ya. Ya ada banyak ya. Ini tempat kalian ini, tempat ibu memijak ini juga bangun datar. Ada beberapa jawaban dari kalian. Nanti kita simpulkan apa itu bangun datar ya. Ini ya contohnya tadi ada juga papan tulis. Kemudian kita perhatikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama mengidentifikasi keliling dan daerah bangun datar segi 4 sebagai satuan luas. Kemudian yang kedua menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bidang datar. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar segi 4 ya. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ibu tampilkan kira-kira permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan apa judul kita tadi? Bangun datar ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang bangun datar ini sebelum kita masuk? Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti kita lanjutkan ya. Nah, nih. Tapi sebelum kita masuk ke sini, silahkan dulu duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin, ya. Silahkan. Apa? Iya, mejanya boleh didekatkan. Baik, kita lanjutkan ya. Baiklah, pada hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran PBL, namanya Problem Based Learning. Nah, model ini nanti akan bisa mengaktifkan kalian dalam belajar. Kenapa bisa aktif kalian? Pertama, kalian bisa saling bertukar pikiran antara sesama kalian, ya kan? Kemudian nanti di dalam kelompok atau diskusi ini kalian juga bisa nanti bertanya dengan ibu langsung. Ya, jika tidak paham dengan materi ini, maka kalian bisa langsung bertanya dengan ibu atau dengan sesama teman dalam satu kelompok. Ya, paham ya? Nah, jadi nanti sambil kalian diskusi, tentunya ibu juga akan menilai kalian. Ya, kekompakannya juga kerjasamanya. Ya, bisa ya? Bisa.
Sudah? Sudah ya. Nah, coba perhatikan di situ di LKPD kalian itu ada sebuah permasalahan, ya kan? Seperti yang Ibu tampilkan pada layar infokus Ibu ini. Kira-kira siapa anak Ibu yang mau membaca dari permasalahan tersebut? Ayo angkat tangannya. Boleh Akram? Silakan dibaca Akram. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu lantai kolam berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1 meter. Lantai tersebut akan dipasangi ubin berbentuk persegi berukuran 10 cm kali 10 cm. Berapa banyak ubin yang diperlukan untuk dipasang pada dasar kolam? Ya, itu dia ya permasalahannya. Kira-kira pernah nggak terpikir oleh kalian seperti permasalahan tersebut? Kira-kira di rumah kalian itu akan misalnya dipasang keramik, ya kan? Nah, rumahnya ada ukuran tertentu. Kemudian keramik itu juga ada ukuran tertentu, ya kan? Kira-kira berapa banyak keramik yang bisa dipasang untuk sebuah ruangan yang ada di rumah kalian tersebut, ya kan? Supaya nanti apa manfaatnya? Kira-kira kalau kalian tahu itu banyak keramik yang digunakan, apa manfaatnya kira-kira? Apa? Supaya tidak berlebih kan? Kalau tidak berlebih berarti kalian akan hemat uang, ya akan hemat biayanya, ya kan? Nah, salah satunya itu ya. Nah, sama dengan ini untuk kolam ini, kolam renang ini. Ukurannya itu adalah 1 meter. Kira-kira anak ibu 1 meter itu berapa sentimeter? 100 ya, 100 cm. Ukuran dari apa? Dari kolam. Nah, ukuran keramik itu berapa ukurannya? 10 kali 10. Ya. Kolam itu ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter. Nah, ukuran keramik itu adalah 10 cm kali 10 cm. Nah, kira-kira berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk membuat kolam tersebut? Nah, itulah yang perlu kita hitung. Ya kan? Itu kan permasalahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manfaatnya nanti kalian mempelajari dari luas bangun datar. Ya, bisa ya? Nah, di LKS itu sudah Ibu bagikan, silahkan kalian kerja sama, berdiskusi ya antar kelompoknya dalam satu kelompok. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Bu, Ya. Yang mana Akram? yang nomor 1A, Bu. Yang ini ya. Ya. Panjang AB. Yang mana AB Akram? Ini, ini. Nah, ya. Kira-kira ada berapa kotak semuanya Akram dari A sampai B ini? Yang lain boleh diperhatikan juga ya. Ada tuh. Ada 7 atau 8? Ya, bentar ya. 8, Bu. Ada? Coba hitung lagi baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. 7 atau 8? 7. Coba hitung satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada tuh 7. Nah, tulis di sini 7 satuan panjang. Ya, kayak gitu. Nah, untuk yang ini panjang BC juga sama dengan yang nomor A tadi. Tinggal dihitung ya. Bisa Akram? Bisa. Yang lain? Bisa ya, sama-sama bekerja ya. Siapa tadi yang bertanya? Oh ya, boleh duluan dia ya, Nadira. Yang mana? Luas janjar genjang, ya kan? Sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang kan tadi dapat di sini jawabannya adalah panjang kali lebar. Nah, berarti kita tulis ini panjang kali lebar. Nah, panjang itu sama dengan apa pada jajar genjang ini? Sama dengan A kan? Nah, A itu adalah alas kali tinggi. Ya, maka itulah luas janjar genjang. Ya, bisa? Udah selesai semuanya diskusinya? Udah ya. Nah, kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya itu? Hafizah? Ya, boleh Hafizah?
Bangun A, B, C, D berbentuk segi 4. Panjang AB adalah 7 satuan panjang. Panjang BC adalah 5 satuan panjang. Panjang CD adalah 7 satuan panjang. Panjang AD adalah 5 satuan panjang. Dari nomor 2 di atas, kita dapat mengetahui bahwa panjang AB, panjang CD adalah 7 satuan panjang. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok mereka ya. Nah, kira-kira dari yang disampaikan oleh teman kalian tadi dan dari apa yang telah kalian diskusikan tadi, apa kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ayo, siapa? Si Hafiz. Boleh Hafiz sampaikan pendapatnya? Ya, pada baris. Udah? Ada yang lain lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, hari ini cukup di sini saja pelajaran kita. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu semuanya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba lagi melakukan percakapan setelah observasi. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ibu Yani selaku pengajar praktek, kemudian Bu Rosmi selaku guru yang disupervisi. Baik, selamat datang Bu Rosmi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rosmi karena sudah dilakukannya observasi gitu Bu ya. Iya, Pak. Baik, yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu ketika sudah dilakukannya supervisi kemarin Bu? Kalau perasaan saya tentunya kalau sekarang ini sudah merasa lega ya Pak ya, karena sudah dilakukan observasi. Tapi kalau pada saat pelaksanaannya kemarin itu tentunya ada rasa was-was ataupun kayak tegang gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sih untuk proses pembelajarannya alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Baik, itu biasa Bu. Ketika mau baru ada tegang-tegangnya dikit Bu ya. Iya Pak, karena ada yang perhatikan. Iya. Baik, dari apa kemarin Bu, istilahnya yang sudah kita lakukan pembelajaran kemarin tentunya ada beberapa area pengembangan yang Ibu lakukan gitu. Bisa diceritakan kembali Bu, areanya di mana, kemudian metode apa yang Ibu lakukan, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana Bu? Iya Pak, kalau pada saat pelaksanaan kemarin terlebih dahulu tentunya kita membuat perangkat pembelajaran ya Pak ya. Kemudian di perangkat itu dan pada saat aplikasinya kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning pada saat proses pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya itu kita lebih ke pengetahuan dan keterampilannya. Di situ siswa melaksanakan atau mengerjakan LKPD dan nanti setelah itu dipresentasikan dan juga ditanggapi oleh siswa yang lain atau kelompok lain. Baik, jadi dari area pengembangan tadi Bu ya, ada yang dari pengetahuan, kemudian keterampilan gitu ya Bu ya. Apakah yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah berhasil atau belum Bu? Secara keseluruhan dari tahapannya itu sudah kita laksanakan ya Pak ya. Cuman di dalam pelaksanaannya itu masih ada sih kelemahan ataupun kekurangannya gitu Pak. Seperti misalnya siswa itu kan masih kadang-kadang dia masih kurang aktif begitu. Kemudian kan di dalam PBL itu kita memberikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kadang-kadang kalau siswa itu tidak percaya diri, maka dia akan sulit dalam memecahkan masalah tersebut. Itu Pak untuk kelemahan ataupun kekurangannya. Berarti itu termasuklah kendala ya Bu ya, Iya, kendala Pak, dalam kendala pembelajaran. saya saat Ya. pelaksanaannya. Jadi Bu, dari kendala-kendala yang sudah Ibu sampaikan tadi tentunya ada refleksi, ada tindak lanjut yang ingin Bu lakukan. Itu bagaimana Bu dari permasalahan tadi? Iya. Misalnya kan siswa itu tidak aktif, mungkin di situ ada juga mungkin kesalahan atau kekurangan saya Pak. Misalnya nanti dalam membagi kelompok, biasanya kan kalau saya membagi kelompok itu dia kan harus heterogen Pak. Cuman kadang-kadang kan siswa yang pintar, dari siswa yang pintar atau dari pengetahuannya saja yang saya lihat. Kadang-kadang ada siswa itu yang pengetahuannya bagus tapi dia tidak vokal gitu kan Pak, tidak aktif juga sih. Nah, mungkin di situ letak kekurangan saya. Sehingga untuk kedepannya saya bisa merevisi lagi.
Semoga apa yang Ibu rencanakan, Pak. rencanakan dari hasil refleksi yang sudah kita lakukan tadi bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Iya. Kemudian Bu, setelah Ibu lakukan rencana tadi tentu ada istilahnya agenda, kemudian apa namanya rencana tadi itu kapan ingin Ibu laksanakan gitu. Untuk pelaksanaannya itu secepatnya Pak ya, untuk pembelajaran berikutnya Nah. tentunya. Insya Allah akan segera diubah Ah, karena dah tahu tadi kelemahannya kan Iya, Pak. iya, iya. Baik, Bu. Jadi lebih cepat lebih baik untuk melakukan perubahan seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak, ya. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya, kemudian atas partisipasi dalam kegiatan percakapan kita setelah pasca observasi. Tentunya kita sama-sama berharap dari hasil ini tentu nanti akan menghasilkan perubahan-perubahan baik itu kepada diri sendiri maupun kepada peserta didik tentunya seperti itu, Bu ya. Iya. Mungkin itu saja, Bu, percakapan kita pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.